si yang punya warung tuh ngomong apa tuh? Mas, nek wis budul pos papat aja mandeg aja liren. Ternyata tuh pas di pos 4 lebih dikenalnya sama pos Samarantu. Kalau kata orang sana tuh Samar Hantu. Kalau naik gunung tuh ada pohon-pohon tuh ya, kan naik cuma setapak doang jalan. Di samping ada pohon-pohon, terus setiap pohon tuh pohon kaki. Tapi kakinya nggak nampak ke tanah, ada yang hitam, ada yang kecil, ada yang. Terus si cowok berhenti, dia langsung gak yakin, ini bukan teman gue yang naik sama gue, ini mah bukan. Saat itu juga ceweknya langsung lari ke atas pohon nih, Brit. Kalau suara gamelan tuh kalau di Gunung Ciremai emang harus berhenti, apapun yang terjadi harus berhenti. Gitu. Emang iya, aturannya emang gitu. Terus kalau udah jalan lagi tuh kalau gamelannya udah nggak ada. Nah, kalau bau pandan tuh kata orang-orang kalong wewe datang. Kalong wewe tuh yang rambutnya panjang ngacak-ngacakan, terus ini apa, lehernya kayak patah mereng, terus lidahnya ngejeluntur ke bawah, terus tetenya sampai ke paha. Nah, kalau lihat itu sebisa mungkin kita jangan sampai ngelihat, jangan kayak kita ngelihat lah, walaupun dia ada di depan kita persis. Jangan sampai kita acukan aja lah, kayak orang ngeliat. Kalau kita sampai ngelihat, kita dibawa ke atas pohon, artinya kita dibawa ke dunianya dia. Kalau udah diculik kalong wewe tuh sulit baliknya. Susah Itu baliknya kalau udah diculik kalong wewe. Bener aja, nggak lama Bang Moka bilang kayak gitu, bau pandan. Si cowoknya bilang bau pandan. Udah, ingat kata-kata gua katanya. Tapi dia tetap jalan. Tapi dia sambil baca doa. Terus si kalong wewenya tuh datang dari atas, tapi nggak langsung datang gitu, cuma selebatan gitu doang. Terus si cowoknya diem aja tuh, emang ngincernya si cowoknya doang. Nah, terus pas nggak berapa lama tiba-tiba dari atas pohon tuh mukanya di depan dia persis. Cuy, ngagetin banget tuh. Iya, dia shock, tapi dia ingat kata-katanya, nggak boleh berhenti, nggak boleh lihat, nggak boleh kayak orang yang lihat. Terus dia jalan, dia tiba-tiba ini dong ngerangkul di depan dia. Itu si kolong wewe itu. Iya, ngerangkul di depan dia. Anjir. Terus? Tapi dia sebisa mungkin tuh berusaha nggak ngelihat. Gitu sih, kalau ngewenya tuh tiba-tiba ngerangkul dia sambil mulutnya ngebuka, nganga. Si cowoknya ketakutan dong, langsung berhenti. Orang di dalam mulutnya tuh udah belatung-belatung. Anjir lah. Terus cowoknya pingsan, seketika pingsan. Pas dia ngebuka mata, ternyata udah nggak ada. Terus sambil ditenangin sama Bang Moka tuh, udah makhluk sialan itu udah nggak ada, kata dia. Terus si cowoknya bilang, makasih Bang, jangan makasih ke gua, makasih ke Nyilinggi, kata dia. Anjir, Nyilinggi siapa lagi? Terus si cowoknya nanya, Nyilinggi itu siapa, katanya. Terus Nyilinggi yang nolongin lo tadi, katanya. Tapi orang kan Bang, katanya, penguasa Ciremai. Anjir. Ternyata Nyiling itu yang punya Ciremai, yang tempatnya dikotorin sama si dua orang tadi, cowok cewek tadi. Yang dibuang pembalutnya tuh singgasana dia. Asli langsung. Nah, seketika dia langsung ngerasa salah banget sih. Nah, terus bilang tapi ada gantinya. Waduh. Terus Bang Moka cuma bilang gitu, tapi ada gantinya gitu. Terus si cowoknya, apa tuh gantinya Bang? Terus diem aja, nggak bilang apa-apa, langsung jalan lagi. Nah, pas udah mau nyampe nih, itu
batu lingganya. Nah di sini mereka udah sampai di situ, terus ada orang, semuanya laki-laki, nangis sesenggukan. Dia tiduran di setiap jalan itu, dia tiduran sampai mereka tuh jalan harus zigzag. Oh, saking banyak orang itu. Iya. Terus Dia semuanya nangis sesenggukan, orang-orang itu. Nggak tahu sih nangisnya kenapa. Jadi singkat cerita mereka tuh bisa ngelewatin itu. Nah, terus nggak jauh dari situ ada pendaki yang lagi dirin tenda di situ sambil makan-makan, sambil ngobrol-ngobrol. Terus si cowoknya tadi tuh manggilin pendaki tadi, tapi woi, seakan mereka tuh nggak dengar. Terus Bang Moka bilang, mau lu manggilin apa aja, sekeras apapun, mereka nggak bakal dengar. Kita sama mereka tuh beda dimensi, boy, katanya. Waduh. Jadi tuh mereka berdua dari tadi tuh nggak di dimensi manusia. Asli cuy. Jadi mereka tuh di dimensi setan. Berarti Bang Moka juga. Iya, Bang Moka juga sama. Terus dia kan manggilin terus kan, sama Bang Moka dibilang itu nggak bakal lah kedengeran. Nah si cowoknya shock dong, kok bisa gitu ya. Terus udah yuk jalan lagi. Terus jalan, pas jalan tuh nggak lama kemudian ada suara minta tolong. Nah terus si Bang Moka bilang itu pendaki-pendaki yang hilang. Anjir. Yang katanya suka ngomong kasar, berzina di gunung itu. Nah untung lu nggak kayak mereka, ditakutin sekalian malah. Terus si cowoknya, itu bang tolongin dulu, bukan urusan gua, katanya. Terus tinggalin lah mereka. Terus mereka jalan tuh, lama jalan mereka. Terus tiba-tiba ada apa, yang tadinya gunung terjal berubah tuh jadi bebatuan kayak tangga, kayak mau ke istana zaman dahulu tuh gimana. Ya batuan, pinggirnya dobor-dobor. Nah tiba-tiba si cowok itu berdiri sendirian, Bang Moka nggak ada, hilang gitu. Iya hilang. Si cowok berdiri sendirian di situ. Terus ada suara gending gamelan. Oh, I see. Kan katanya tadi suruh diam ya? Dia langsung diam. Suara gendangnya tuh pelan-pelan kayak ngedeket. Terus dia diam lah. Singkatnya dia tuh jatuh. Terus dia ngerangkak kayak orang ngerangkak. Terus ada nenek-nenek, semuanya jubah hitam putih, rambut enggak putih, rambutnya panjang, jubahnya hitam semua. Terus dia langsung sontak nyilingi. Terus untungnya nggak lihat itu. Pas udah dia kan ngerangkak di tangga. Nah pas udah habis tuh tangganya, ada orang-orang mayat-mayat berbaring. Asli. Terus dia kaget dong. Dia langsung mau balik lagi tapi nggak bisa. Terus dia langsung jalan toh ngelewatin mayat-mayat itu, tapi ada yang narik. Terus kata dia, apaan sih gitu ya. Terus ternyata dia Bang Moka yang narik. Ditarik sama Bang Moka. Terus Bang Moka bilang, hormatin orang yang udah meninggal, katanya gitu. Terus si itu, ayo jalan, jangan sampai ada yang tahu kita lagi di sini, katanya. Terus Bang Moka tuh udah nggak santai lagi, udah mulai tegang dia juga. Nah dia jalan, mereka berdua jalan. Terus
si cowoknya tuh apa diam. Ternyata dia ngelihat istana di tengah gunung, megah, gelap. Terus Bang Moka juga langsung berhenti di situ. Dari sini lu jalan sendiri, ambil apa pembalut yang tadi temen lu buang. Asli itu. Jadi tuh tangga kan tadi dia ngelewatin, terus dia ngeliat ada istana tuh. Ternyata tuh istananya tuh tempat yang dia buang itu. Dia harus naik ke sono sendirian. Dan jadilah dia naik sendirian. Dia apal kan tempat ngebuangnya di semak-semak. Terus itu udah nggak ada suara apa-apa tuh, gara-gara tadi ada suara gening, gamelan. Tuh udah nggak ada, sepi, udah jadi sepi banget. Terus dia singkatnya dia sampai di tempat tadi, tempat yang si cewek buang pembalut. Dan pembalutnya tuh rembes darah. Terus darahnya tuh jadi genangan darah. Jadi genangan darah dari pembalut itu. Yang lebih serem lagi, yang ada yang lagi jilatin darah di genangan tadi. Itu kalong wewe yang jilatin. Asli serem banget cuy. Dia ngambil, dibungkus, mundur, tapi itu udah berhenti ngejilatinnya. Dia langsung natap ke si cowok tadi. Nah, kan nggak boleh ngelihat tadi ya. Iya, nggak boleh ngelihat. Terus pas dia ketakutan gitu, cek di punggungnya ada yang megang kukunya panjang. Dan nengok ke belakang, nengok ke atas, kan ke belakang langsung ke atas. Yang baju hitam tadi, rambutnya panjang, nenek ngiling gitu, ternyata itu yang megang. Terus dia ketakutan tuh, ada gagak. Mulai itu ada gagak lagi, jadi muter-muter, terus mau nabrak si cowoknya tadi. Dia sambil ngehindarin, sambil bisa lepas, dia langsung tersungkur, guling-guling sampailah di batu, kepentok batu. Terus pas dia raba tuh batunya ada tulisan M, terus dia raba lagi O. Terus pas dia mau satu huruf lagi tuh, hurufnya udah rada hilang. Nah, terus pas dia udah tahu itu Kak, ada yang ngomong, ada yang nyeret lagi, bilang hormatin orang yang udah meninggal katanya. Ternyata yang narik itu Bang Moka. Terus Bang Moka langsung narik dia langsung, ayo buruan, waktunya udah gak lama katanya. Terus dia ngeluarin parangnya, dia babat-babat tuh apaan ya, ilalang yang udah tingginya segini lah, sepinggang, sepundak. Kanan kiri dia babatin. Dia udah gak tenang Bang Moka juga. Yang tadinya tenang-tenang sekarang udah gak tenang. Si cowoknya semakin panik dong. Dengan dia masih tadi posisi masih jatuh, ditarik-tarik, dia masih jatuh, digeret-geret lah, kayak jadi kayak suster ngesot gitu ya. Terus terseok-seok. Terus Bang Moka tuh bilang, lu udah dapet pembalutnya, simpan baik-baik, jangan sampai jatuh, jangan sampai ketinggalan. Nah, terus dia simpen lah. Tadi kan masih dipegang tuh. Nah, dia langsung kantongin. Nah, pas udah dikantongin, kerasa ada yang ngikutin. Pas ngantongin itu langsung ada yang ngikutin di belakang. Tapi dia nengok ke belakang tuh nggak ada apa-apa. Sampai
dia udah keluar dari ilalang itu tuh ketemu lagi yang apa, mayat ada Geletak tadi. Terus dia kan datangnya dari semak-semak tuh. Otomatis mereka kaget dong, mereka bangun ngelihat mereka semua. Terus Bang Moka narik tangannya bilang lari mereka semua. Nah pas lari mereka tiba tuh di pohon tua gede. Terus ada sosok yang turun. Nah ternyata itu Nyilinggi. Si abangnya Bang Moka tadi tuh kan megangin tangan dia. Udah gemeteran. Terus nggak berapa lama mereka lagi tatap-tatapan tuh Bang Moka sama Nyilinggi. Terus ada pendaki lain yang mau ke atas tuh bilang, "Oi setan, tungguin lah, istirahat dulu kayak di sini bentar," gitu. Terus Nyilinggi langsung nengok tuh ke arah mereka. Terus si itu kan ada 3an ya. Nah yang tadi yuk yang ngomong gitu yang terakhir. Terus yang dua tuh jalan masih. Nah terus bilang, nanti aja nanggung di tanjakan apa tuh, lupa nggak tahu. Terus tadi tuh yang terakhir, pendaki yang terakhir tuh bilang, emang sama aja, nggak ada yang benar, gunung brengsek katanya. Terus Nyilinggi langsung marah tuh, yang tadinya ngeliat ke Bang Moka langsung fokus ke dia. Terus sambil tangannya tuh udah itulah. Nah tiba-tiba ada bayangan hitam yang masuk ke tubuhnya pendaki yang tadi itu. Nah pas Nyilinggi masih lihat itu, si cowoknya tuh gerak sambil nyender ke pohon. Nah Nyilinggi langsung lihat ke cowok yang tadi yang sama Bang Moka, langsung lihat mereka, langsung bilang, "Ku makan kalian semua," katanya. Terus nggak berapa lama Nyilinggi ngomong kayak gitu, dari sebelah kirinya si cowok kaget, ada kakek-kakek berbaju putih, terus ininya sorban, terus bawa tasbih. Terus dari sebelah kanannya yang nenek-nenek tadi dari Cibunar itu, Mancep. Si cowok kaget lagi, kok Mancep bisa sampai sini? Padahal udah tua, udah bungkuk kan, udah nenek-nenek, kok bisa sampai ke sini? Terus Nyilinggi kayak kenal, bilang kalian, bilang kayak gitu Nyilinggi. Terus si kakek-kakek tadi bilang, ada apa? Terus membunuh satu manusia sama aja ngebunuh semua manusia, kata kakek-kakek itu. Terus Nyilinggi ngomong, manusia ini udah bikin kerusakan di sini. Terus berarti kerusakan harus bayar kerusakan tuh, nyawa bayar nyawa, kata Nyilinggi. Terus kakek-kakek baju putih itu bilang, manusia itu tempatnya salah, jadi maafkanlah, katanya. Terus Nyilinggi bilang sambil miringin kepala, ketawa-ketawa bilang, mati ya gitu ya. Asli. Terus si cowoknya semakin gemeter, tapi di telinga si cowok tuh bilang mati terusnya masih kedengar sampai dia nutup telinga. Dari atas ada yang datang lagi. Pas datang tuh di depannya Mancep tadi. Terus belum sampai baru tatapan muka, Mancep sambil merem baca-baca doa. Terus itu kayak kepanasan kalau ngewe itu. Nah terus semakin kenceng baca komat kamitnya si Mancep itu, kalau ngewe itu semakin nggak bisa apa-apa, cuma gelagatan doang. Terus Mancep tuh buka mata, kebakar. Kalau ngewe tadi kebakar. Terus Nyilinggi tuh semakin marah ngeliat itu, tapi diem, marah. Terus bilang ke nenek-neneknya, nyawa balas nyawa gitu katanya. Terus si kakek-kakek baju putih itu bilang kayak ngasih inilah apa, suruh turun sama Bang Moka sama si cowok itu. Nah si nenek-nenek itu
cium tangan si kakek Bang Moka juga. Terus yang terakhir si cowoknya pas nyium diusapin rambutnya sambil bilang, jadi ini nih pelajaran, di tempat lain harus nggak di sini doang, di tempat lain harus tutur kata, sopan santun harus dijaga. Nah mereka turun tuh bertiga, nah sambil ditopang si cowoknya, sambil dirangkul. Nah pas sampai di pondokan yang tadi, yang itu yang pas naik nyebar tanah, si cowoknya tuh rada berat palanya, lehernya juga yang bekas tadi dicekek. Kalau ngewe rada kesakitan lagi tuh. Nah terus sambil dipijetin sama Mancep, didoain, si itunya Bang Moka tanya, nyesel ya naik Ciremai, katanya kapok ya. Terus dia bilang, iya bang, katanya, makanya lain kali jaga, ya dikasih pesen lah gitu sama Bang Moka. Terus sama si cowoknya bilang, makasih bang, kalau nggak ada lu gue nggak bisa kali sampai ke atas terus turun lagi. Nggak makasih sama gue doang, sama ada Mancep, terus ada kakek tadi tuh siapa namanya, adalah namanya tapi nggak tahu. Terus ada orang tua lu yang doain nggak putus-putus dari rumah. Ada orang-orang Cibunar, makasih tuh sama mereka. Terus katanya iya bang. Terus itu dikasih pin kayak bros pin, dikasih buat kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan, kata Bang Moka. Ini buat kenang-kenangan, katanya. Sering-sering ya nengokin gue di sini, katanya. Terus nggak berapa lama itu dikasih, langsung pingsan. Nah pingsan pas bangun-bangun tuh udah di rumah sakit. Waduh. Nah pas di rumah sakit tiba-tiba ada yang datang dari pintu, si cewek yang tadi. Terus yang pas temennya itu, yang tadi pingsan, yang buang pembalut. Nah udah sadar tuh dia. Berarti dia udah lebih sadar duluan. Nah terus si cewek nangis tuh sambil bilang, maaf ya gara-gara gue lu jadi kayak gini. Terus cowok bilang, udah nggak apa-apa, yang penting lu nggak apa-apa kan sekarang, udah nggak apa-apa, katanya. Terus si cowok tanya, bungkusan kain putih yang tadi di kantong gue kok nggak ada, mana ya, katanya. Terus kata si cewek, kok lu tahu sih ada bungkusan kain putih, katanya. Terus si cowok sambil senyum-senyum, dia bilang dalam hati, tapi andaikan lu tahu perjuangan gue naik ke atas lagi buat ambil pembalut lu biar lu sembuh, katanya. Terus si cewek, udah ada kok tapi udah dibuang di tong sampah. Terus si cewek masih heran, kok lu bisa tahu itu pembalut gue dibungkus kain putih. Nah ya udahlah, nanti gue ceritain tentang Mancep, terus Bang Moka, terus orang-orang Cibunar yang udah nganterin gue naik lagi ke atas pas lu pingsan, katanya gitu. Kata si cewek. Terus si cowok kaget dong, loh kan gue yang naik. Terus si ceweknya bilang, lah orang lu pingsan. Terus si cewek sama cowok tuh yel-yelan, yang naik siapa. Ternyata tuh terus mereka habis dari rumah sakit, pas keluar dia ke kiai lah kayak gitu, ke Pak Ustadz. Terus bilang, kata Pak Ustadz tuh mereka dua-duanya rohnya tuh naik. Maksudnya naik gimana? Rohnya doang yang naik ke atas lagi buat ambil pembalutnya. Jadi orangnya mah nggak di Cibunar, mereka tuh pingsan di tengah hutan. Jadi rohnya doang yang di Cibunar, terus mereka naik lagi. Ya, terus tapi
Yang naik tuh siapa? Dua-duanya? Dua-duanya naik di waktu yang sama. Terus Bang Moka juga itu kan tadi ada tuh yang Nissan tulisan M O terus K itu Bang Moka itu udah meninggal sebenarnya. Iya, tapi dia orang baik. Terus Mancep gitu, semuanya itu orang-orang baik tapi yang udah meninggal sih yang bantuin mereka. Dan Nyilinggi emang penguasa Ciremai yang pengen ambil roh mereka. Jadi gitu ceritanya. Ceritanya sih agak janggal sih menurut gue, percaya nggak percaya sih. Sama gue juga ya, percaya nggak percaya sih ya, Allahu alam lah. Jadi tuh cerita ini sempat viral, jadi buah bibir di mana-mana. Bahkan jadi legenda kali di Ciremai. Tapi apa ya, kayak ceritanya tuh agak janggal sih menurutku, kayak agak dibuat-buat dan terlalu berlebihan sih. Tapi ini ya yakin cerita dari temennya temen lo yang benar-benar nanjak. Kalau saya sendiri sih sependapat sama lu ya, tapi ini kata temen gue real sih, nyata itu temennya temen gue yang nanjak. Jadi ya gimana ya gitulah kata temen, namanya juga. Bisa jadi kan apa temen lo bohong atau gimana, tapi nggak tahu juga sih ya. Tapi nggak tahu juga, nggak bisa diomong bohong, nggak bisa diomong beneran, soalnya kan kita nggak tahu, nggak ngejadiin, nggak ada di kejadian itu. Jadi ya percaya aja lah, ambil positifnya, yang negatifnya tinggalin. Tapi temen lo tuh namanya siapa, bisa disebutin nggak? Tahu nggak usah ya, nggak usah sih, nggak usah kalau ini yang Ciremai. Mungkin nanti apa ya, kayak ntar malah jadi di off kamera. Mungkin gue penasaran banget soalnya, pastilah itu pasti gue ceritain semuanya, pengen nanya langsung juga sama teman lo gitu kan. Ya bisa itu bisa. Mungkin next nanti ya bisa lah, apa kayak dianya langsung yang cerita gitu kan. Ya pasti ntar gue ceritain. Terus mungkin cerita-cerita lain ada nggak sih, lu punya pengalaman mistis atau cerita dari temen lo yang lainnya gitu? Ada sih, tapi mungkin nggak sekarang ya saya ceritain, mungkin next lah. Sekarang kan udah malam, ganggu orang tidur, gue juga udah ngantuk. next ya, pasti kita ceritain. Ya udah, mungkin kita tutup aja kali ya. Oke. Ya mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode kali ini. Terus juga buat kalian kalau misalkan punya cerita serem atau apa ya, kayak pengalaman mistis lainnya gitu kan, mungkin nanti bisa DM aja di Instagram gue atau kirim ke email Malike Project, emailnya ada di deskripsi di bawah. Dan nanti kalau misalkan cerita kalian serem dan menarik untuk dibawain, nanti next episode gue bakal bacain cerita kalian. Ya mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode ke-34. Makasih buat Alip udah bagiin cerita-ceritanya nih. Santai. Ya mungkin kita tutup kali ya. Oke. Ya mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode ke-34. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.